Ebenezer. Renungan kita pada hari ini berjudul Kasih Karunia Kristus. Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jika kita sampai pada hari ini, semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan yang berlaku. Dia yang menjaga dan menuntun kita hingga saat ini. Dia juga yang akan meneruskan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Apa saja yang terjadi di dalam kita jika kita tenggelam dalam kasih karunia Kristus? Yang pertama, kasih karunia untuk percaya. Efesus 2 ayat yang ke-8a. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia kita menjadi percaya kepadanya untuk diselamatkan. Bukan hasil usaha dan pekerjaan manusia, tetapi itu adalah pemberian Allah. Sehingga tidak ada kesombongan dan kecongkakan yang dapat ditunjukkan manusia, karena keselamatan adalah pemberian Allah semata. Yeremia 9 ayat 24a berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Hanya karena anugerahnya kita dapat memahami dan mengenal Dia, Tuhan yang penuh kasih dan setia, sehingga kita menjadi umat kepunyaannya sendiri. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang kedua, kasih karunia yang memerdekakan. Roma 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebelum mendapatkan kasih karunia, kita adalah orang-orang yang terkungkung dalam perbudakan dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika saja tidak diselamatkan dan dimerdekakan oleh kasih karunia-Nya, tentulah ujung dari semua itu adalah kematian kekal. Anugerah Allah telah membuat seseorang yang percaya kepada Kristus dimerdekakan dari perbudakan dosa dan memindahkan posisinya sebagai hamba Allah. Yang ketiga, kasih karunia yang memelihara kehidupan. 2 Korintus 12 ayat 9 tertulis, tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inilah yang dialami Paulus, bahkan ketika ia memiliki duri di dalam daging pada dirinya. Kita perlu bersyukur Paulus menceritakan pergumulan serta jawaban Tuhan yang ia terima. Dari situ kita bisa memahami bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terbatas pada hal-hal jasmani saja. Kita bisa belajar bahwa walaupun ada duri dalam daging kita, entah itu masalah, penderitaan, pergumulan, kelemahan, kita tetap dapat bertumbuh dan berbuah. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan justru mengalir dan dinyatakan sempurna saat kita dalam kelemahan. Allah mengaruniakan ujian dalam hidup kita untuk mengenyahkan kita dari kecemaran dan mengajar kita bahwa kekuatan itu daripadanya dan bukan karena kemampuan kita. Kelemahan, masalah dan penderitaan bukan berarti Tuhan tidak lagi beserta kita atau bahwa Dia tidak bisa melindungi kita. Namun semua itu justru alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan rencananya yang hebat di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.